dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk sama-sama bergabung di dalam ibadah secara online gereja CCC. Walaupun pada saat hari ini kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya karena janji Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya pada pagi hari ini kita berkumpul dalam agenda yang sama. Kita berkumpul dalam satu nama yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan kita percaya Yesus melihat bukan di mana tempat kita berada, tapi Yesus melihat hati kita. Yesus melihat kerinduan kita. Yesus melihat persekutuan yang indah, persekutuan yang luar biasa antara kita pada saat pagi hari ini. Jadi mari semua saudara dikasihi dalam Tuhan, mari sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah kebaikan Engkau Tuhan, sehingga kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau kumpulkan kami sekali lagi Tuhan. Walaupun hanya di dalam online sahaja Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi kami, di setiap rumah kami pada saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir lawat jamah kami Tuhan. Engkau campur tangan pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami siapkan pikiran kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami akan meraih kekuatan yang baru. Kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, mari semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita naikkan puji sembah kepada Tuhan. Haleluya, shalom kepada anak-anak Tuhan. Saya percaya di mana saja saudari dan saudara berada, saya percaya kamu sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kini masanya kita mau menaikkan syukur kita melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita naikkan lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapapun kita jangan pernah rasa lelah untuk bekerja untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini. Jangan lelah. Haleluya. Haleluya. Kita katakan
Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita seterusnya. Yesus sungguh baik. Haleluya. Oh, Yesus sungguh baik. Amin. Yesus selalu dalam hatiku. Yesus selalu dalam hatiku. Menaikkan pujian, menaikkan pujian bagimu. Segala Tuhan, selalu sertaku. Setiap saat, setiap waktu kami ingin selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Oh, kami ada hari ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, besar anugerah-Mu ya Bapa. Besar anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, naikkan syukur kepada Dia.
perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, mari kita dengarkan dulu beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman pertama adalah berkaitan dengan pemberian secara online, terutama bagi jemaat-jemaat yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu. Anda boleh menyalurkan pemberian Anda ke nombor akaun CCC seperti yang tertera di skrin. Dan jangan lupa untuk serahkan resit kepada gembala masing-masing untuk tujuan rekod. Pengumuman yang kedua adalah berkaitan dengan jaringan doa, gembala dan pemimpin berjalan seperti biasa. Pengumuman ketiga adalah berkaitan dengan kebaktian sekolah minggu online juga berjalan seperti biasa pada pukul 11.30 pagi hari ini. Okay, demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Jadi mari semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor John Anthony. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat beribadah online di kebaktian minggu pada pagi ini. Salam damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada para gembala, pemimpin dan semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pertama sekali saya ingin mengucap syukur pada Tuhan pada pagi ini diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Gereja kami dari CCC Keningau diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini dalam ibadah online kebaktian minggu ini. Terima kasih Gereja Pusat. Tuhan memberkati. Kiranya perkongsian firman Tuhan dari hamba-Mu ini dapat memberkati Anda semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada Anda semua. Sila bersama dengan saya di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Tajuk perkongsian firman Tuhan pada pagi ini adalah hal kekayaan dan kemiskinan. Hal kekayaan dan kemiskinan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya suka untuk mengajukan 2-3 pertanyaan sebagai pendahuluan. Yang pertama, apakah pernyataan kata Tuhan yang paling mengejutkan sekali kepada orang kaya muda ini? Yang kedua, apakah maksudnya Tuhan menyatakan kata dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-24 dan 25 yang kita bacakan sebentar tadi? Bagaimanakah yang ketiga, bagaimanakah orang kaya itu dapat memperoleh hidup yang kekal? Dan yang keempat, apakah pandangan umum atau penjelasan Alkitab mengenai kekayaan dan kemiskinan? Mari saya ajak saudara untuk menyimak dan juga mempelajari topik ini bersama-sama pada pagi ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perkongsian yang bertemakan hal kekayaan dan kemiskinan sebentar tadi, saya ada 3 hal penting untuk dikongsikan kepada semua. Yang pertama, pernyataan mengejutkan
orang kaya. Penyataan kata yang mengejutkan kepada orang kaya. Di mana di dalam Lukas, kalau kita membaca Lukas pasal 18, ayat daripada 18 hinggalah ayat yang ke-27, kita mendapati ada seorang kaya muda datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan kepada Tuhan Yesus hal apa lagi yang harus dia perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu pastinya tahu seluruh perintah Allah. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menjadi saksi dusta, hormatilah kedua orang tuamu, kasihilah sesamamu. Lalu orang muda ini berkata, kesemuanya itu saya sudah lakukan sejak saya masih kecil lagi. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau sempurna, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Yaitu dia katakan, jualah seluruh harta kamu itu dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin, supaya kamu beroleh harta yang di sorga. Lalu kamu datang kepada saya dan ikutlah saya. Bila orang kaya itu mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini, maka apa yang berlaku, saudara dan saudariku? Orang kaya ini begitu sedih sekali karena banyaknya harta. Banyaknya hartanya. Lalu Yesus memandang kepada orang kaya ini, muda ini. Alangkah sukarnya orang yang beruang itu masuk ke dalam kerajaan Allah, karena lebih mudah bagi seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi, itulah yang telah terjadi di dalam kisah ini, di dalam pasal ini. Kisah ini atau pasal ini sebenarnya di atasnya itu sudah diberi temanya, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Anda juga boleh membaca kisah ini di dalam Matius pasal 19 dari ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-17. Juga di Markus pasal 10 daripada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang saya perkenalkan tadi adalah kekayaan, hal kekayaan dan kemiskinan. Apakah kaya itu? Dalam pengertian Anda, kaya itu apa, saudara dan saudariku? Bagi saya, kaya itu, ya, mengikut topik atau ya topik yang kita baca di sini, ya, orang kaya di sini adalah memiliki kekayaan material yang boleh nampak tapi tidak kekal, boleh jadi harta, uang, rumah, kereta, dan banyak lagi. Memiliki semuanya ini, apakah kurang? Apakah sederhana? Apakah banyak seperti orang kaya ini? Itu adalah orang yang kaya. Sedangkan miskin itu adalah, boleh jadi orang miskin itu adalah yang kurang memiliki. Bahkan ada yang memang tidak ada. Kita selalu dengar juga orang miskin itu sampai ke tahap mereka itu jadi pengemis, ya, minta sedekah di jalanan. Memang betul-betul mereka itu adalah tidak mempunyai apa, miskin. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari. Saya percaya para hamba Tuhan, para pemimpin dan jemaat, banyak kita di sini adalah yang kaya, cukup kaya, mungkin sederhana kaya ataupun tidak berapa kaya. Banyak atau sedikitnya yang kita miliki itu, termasuk saya sendiri. Ya. Kita punya harta, kita punya tanah, kita punya uang, kita punya rumah, kita punya kereta, apalagi yang kita ada. Segala-galanya kita ada. Kita ini adalah kaya.
Pertanyaan saya, apakah Anda kaya atau miskin? Kalau Anda kaya di luar daripada Tuhan, itulah yang susah itu. Tetapi kalau Anda kaya di dalam Tuhan, ada harapan, saudara dan saudariku. Kita itu menjalani hidup kita di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang kaya muda di sini begitu terkejut sekali dengan penyataan kata Yesus. Mungkin orang kaya ini berpikir pada waktu dia menanyakan apakah lagi yang dia perlu perbuat supaya dia boleh kehidupan yang kekal. Mungkin dia berharap supaya jawaban Tuhan Yesus itu adalah yang menyenangkan dia, yang menyukakan dia, mungkin yang akan menguntungkan dia, mungkin yang lebih memperkayakan dia lagi. Seakan-akan orang kaya ini, saudara, menunggu jawaban yang sebegitu. Ya, kalau tidak, mengapa ya amat sedih sekali bila Yesus menyatakan firman Tuhan sebentar tadi. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam poin yang ketiga nanti saya akan sentuh tentang pandangan umum, ya. Tapi salah satu itu adalah pandangan Yesus, ya, yaitu kekayaan itu adalah suatu rintangan, suatu halangan bagi seseorang itu untuk dapat diselamatkan. Apa yang kita boleh katakan dengan orang kaya di sini? Kita dapat memahami bahwa orang kaya muda di sini sebenarnya menurut Yesus Kristus, dia ini adalah hampir tak mungkin dapat diselamatkan. Hampir tak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kecuali saudara-saudariku, orang kaya ini sanggup atau bersedia untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ya, di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau sempurna, Yesus katakan, jualah semua hartamu, bagi-bagikanlah itu, hasilnya bagi-bagikanlah kepada orang kaya, kepada orang miskin. Lepas itu dia katakan, maka kamu akan beroleh harta di sorga, dan kamu datanglah kepada saya dan ikutlah saya. Yesus mengejutkan. Yesus menyentuhkan hal yang terlemah, ya, yang terpenting sekali di dalam kehidupan orang kaya ini. Tetapi apa yang kita lihat di sini, orang kaya ini sedih sekali karena banyak hartanya. Dia tidak sanggup menyerah kepentingan ini, saudara. Kalau saudara masih ingat mengenai dengan Zakheus, pemungut cukai, pada waktu dia bersama dengan Yesus dan dia sadar dengan apa yang dia buat, dia katakan, apa yang saya telah ambil daripada orang lain saya akan kembalikan, bahkan lebih daripada itu dia akan kembalikan. Abraham diuji, satu-satunya yang dia ada, yaitu Ishak, anak itu, diuji untuk dipersembahkan. Tapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia siap bertindak melakukan itu kepada Tuhan. Saudara dan saudariku, apakah Anda orang kaya atau miskin? Kalau kita kaya di dalam Tuhan, selamat. Tetapi kalau kita kaya di luar daripada Tuhan, saya khawatir, saudara, kita itu adalah tidak jauh sama dengan orang kaya di sini, yang dikatakan bahwa dia itu adalah hampir tidak boleh diselamatkan. Poin yang kedua, saudara, adalah keselamatan bagi orang
kaya. Bagaimanakah orang kaya boleh diselamatkan? Ya. Merujuk kepada ayat 24 dan 25 dalam Lukas 18 itu. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yesus memandang dia, yaitu orang kaya, dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Masakan saudara dan saudariku, unta lebih mudah masuk lubang jarum? Lubang jarum itu kecil sekali. Saudara, unta, kalau kita belajar daripada saudara kita di sebelah sana, yang di sebelah sana ini maksud saya itu yang mereka ada ini binatang unta ini. Unta ini saudara dan saudariku, apa yang saya tahu adalah binatang yang kalau matang itu besar, tinggi, dan dia ini adalah bukan mudah untuk dikendalikan. Pada mula-mulanya itu dia begitu liar sekali, bukan mudah untuk dikendalikan, ya. Tapi bagi mereka yang pandai, mereka boleh kendalikan binatang ini dan mereka boleh memanfaatkan, ya, dalam kebutuhan mereka. Terutama sekali bila binatang ini dipakai untuk berhijrah, pergi ke sana membawa barang-barang begitu. Nah, saudara, kita tengok seekor unta. Seekor unta ini, kalau kita tengok daripada wajahnya saja pun, apa yang kau nampak? Banyak lainnya muka unta ini. Banyak lingkuknya, banyak bonggolnya, banyak bingkuknya. Naik lagi pergi kepalanya, bingkuk bonggolnya. Di lehernya pun banyak lingkuknya. Di badannya itu pun kalau kau tengok itu di sini, lingkuk sana, banyak bingkuknya. Kalau turun ke bawah pun bengkok semuanya. Masa saudara dan saudariku, unta itu mudah masuk lubang jarum? Tahukah saudara, Yesus Kristus di sini sedang berbicara kepada orang kaya. Kamu itu adalah unta. Kamu itu adalah unta, dia katakan. Orang kaya itu saudara dan saudariku, banyak bonggornya, banyak lingkuknya, banyak sukarnya. Saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Anda kaya atau miskin? Pastor-pastor termasuk saya, pemimpin dan jemaat semua, Anda miskin atau kaya? Anda kaya atau miskin? Kalau Anda kaya di dalam Tuhan, bagus. Tapi kalau Anda kaya di luar daripada Tuhan, itulah yang masalahnya saudara. Takut-takut nanti kita adalah sepertinya orang kaya muda di sini yang begitu sukar, bahkan hampir-hampir tidak dapat diselamatkan. Dikatakan saudara dan saudariku, satu-satunya, ya, yang boleh dapat menolong orang kaya ini adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Orang kaya ini saudara, apakah kita boleh katakan dengan orang kaya muda di sini di dalam topik ini? Kaya dan kaya saudara-saudariku. Tapi kayanya yang sudah membuatkan dia begitu aman sekali, selesa sekali. Sudah membuatkan dia begitu ego sekali, sombong sekali. Banyak, ya, minta maaf kalau saya sentuhkan orang kaya di sini. Ya, tapi tidak dapat dinafikan saudara-saudariku, tanpa sadar banyak orang kaya. Bukan hanya orang kaya-kaya yang di luar sana, orang Kristen pun termasuk pastor, pemimpin, ya, orang Kristen pun apabila ke tahap yang sedemikian kaya dia sudah lupa akan Tuhan. Dia itu adalah yang ego, sombong, ya, seperti orang kaya ini. Sepertinya dia mau beli itu keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, sepertinya dia mau beli itu keselamatan itu. Ya. Apalagi yang saya harus perbuat? Dan dia mungkin orang kaya ini menunggu Tuhan. Oke, inilah yang kau buat, tapi kamu kena bayar sekian rupa. Oke saja. Tapi rupa-rupanya kata yang sangat menyejukkan sekali kepada orang kaya. Dan orang kaya itu begitu sedih karena banyak hartanya. Belum tahu lagi saudara, kalau Tuhan sentuh kita. Belum tahu lagi saudara, kalau Tuhan uji kita.
Ayub, saudara dan saudariku, diuji. Dia menghadapi cabaran yang begitu hebat sekali dalam hidupnya. Hartanya, kesehatannya, ya, anak-anaknya begitu luar biasa sekali. Ayub begitu luar biasa sekali. Kita jauh sekali untuk dapat sama seperti apa yang dijalani oleh Ayub. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, marilah marilah bersedia untuk menyerahkan apa yang menjadi penting dalam hidup kita. Bila Tuhan minta kepada kita. Itulah sebabnya, saudara dan saudariku, sebagai dorongan saya di sini, bagi kita yang kaya dalam Tuhan, marilah kita tetap setia dalam pemberian kita. Marilah kita rajin menderma. Marilah kita rajin bersedekah. Marilah kita kaya untuk mengadakan kebajikan. Karena dengan demikianlah kita sebenarnya sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Menjadi kaya tidak salah. Tapi kalau kita sudah mengejar kekayaan, kalau kita sudah melekat kepada kekayaan, maka apa yang berlaku, saudara? Takut nanti kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan tapi kita mengandalkan kepada harta benda yang kita ada. Nah, saudara dan saudariku, poin yang terakhir, pandangan umum dan penjelasan Alkitab. Sebenarnya ada beberapa pandangan di sini, tapi saya hanya mengambil yang terpenting di sana. Ada pandangan orang Yahudi mengenai kekayaan itu khusus Allah. Ya. Pandangan Alkitab seperti mana dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 19 dan 20, Anda boleh baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 19 dan 20, di mana membicarakan tentang hal tamak dan mengajarkan kekayaan. Oleh karena dia tamak dan mengajarkan kekayaan, jadi itu menjadi penting, menjadi sepertinya penyembahan berhala bagi dia. Apabila itu sudah begitu, maka ada hubungan kuasa jahat atau roh jahat. Oke, ini yang saya ingin sentuhkan di sini adalah pandangan Yesus mengenai dengan kekayaan. Yesus berkata, kekayaan merupakan suatu rintangan terhadap keselamatan atau menjadi murid Tuhan. Di dalam Matius 19 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Yesus yang mengatakan, kekayaan itu adalah rintangan bagi seseorang untuk dapat Allah. Karena bila seseorang itu sudah jadi kaya, dia akan jadi selesa, senang. Ya, siapa tidak senang? Ya, siapa tidak mau terima? Oh, kami bagi kamu ini, kami bagi kamu ini, dan sebagainya. Kan semuanya senang. Tapi jaga-jaga, saudara dan saudariku, di dalam kita senang itu ada kepalsuannya, ada tipu dayanya, saudara dan saudariku. Sering juga, saudara, ada tuntutannya. Ya, ada tuntutannya. Bila kita sudah mementingkan itu, kita harus tetapkan hati kita untuk setia kepada itu. Sering juga, saudara, orang kaya hidup seakan-akan tidak lagi dia butuhkan Tuhan. Ya, artinya Tuhan itu sudah perkara kedua. Di dalam Lukas 8 ayat 18 ayat 14, ya, Lukas 8 ayat 18 mengatakan, dengan hidup mengejar kekayaan, kehidupan rohani menjadi tercekik. Ya. Hidup rohani menjadi tercekik, dia katakan. Dan mereka dibawa ke dalam pencobaan yang mencelekahkan. Ya, perlahan-perlahan dibawa ke pencobaan yang mencelekahkan. Dan mengakibatkan mereka itu meninggalkan iman yang menyelamatkan.
terlalu juga sering atau kita dengar di mana orang kaya ini mengambil keuntungan daripada orang yang miskin. Ya, pekerja tidak dibayar gaji, pekerja ya tidak dibayar cukup ya. Dan macam-macam lagi yang dilakukan, dan ini tidak menyenangkan Tuhan. Saya bukan cakap Yakobus pasal 2 ayat yang kelima dan 6. Terlalu sering orang kaya mengambil keuntungan dari yang miskin. Nah, inilah yang susah sekali saudara-saudariku. Tapi inilah firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6, nanti Anda boleh baca ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9, 10, 11. Firman Tuhan di sana mengatakan orang Kristen ya. Di sini hendaklah jangan ingin menjadi kaya. Ini bukan senang ya. Jadi macam mana ya? Dia katakan orang Kristen hendaklah jangan menjadi kaya. Ya. Tuhan kita saja sendiri pun apa dia buat? Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Ya, masih ingat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Orang Yahudi ya, mereka begitu memandang rendah Tuhan. Bahkan ada kata mereka itu mencemooh. Ini adalah Yahudi yang hamba-hamba uang ini, yang mengharapkan uang. Mereka itu mencemooh, memandang rendah kepada Yesus, karena Yesus itu datang dengan kemiskinan, bukan datang dengan kaya raya. Kenapa Tuhan Yesus tidak berbuat demikian? Karena dia tahu bahwa ini adalah perkara yang sangat menyukarkan sekali. Tapi Yesus adalah kaya segala-galanya. Surga dia punya, dunia ini dia punya. Untuk apa Tuhan Yesus maukan kekayaan yang di dunia yang binasa ini? Jadi saudara dan saudariku, ada juga pandangan yang lain. Saya ingat ini pandangan Paulus, karena di dalam Kolose 3 ayat 1, menghimpun barang milik material secara egois dia katakan, atau dengan kesombongan, merupakan petunjuk bahwa hidup ini tidak lagi dipandang dari segi kekekalan. Ya, material. Jadi hal-hal yang ada di dunia ini yang kita miliki, tapi tidak dipandang sebagai yang kekal. Jadi apakah kekayaan yang sejati, yang sepatutnya yang kita perlu miliki, yang kekal itu? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7 di sana menyatakan tentang kekayaan sebenarnya adalah kekayaan iman, ya, kekayaan kasih. Kita punya iman dan kasih. Kita menyangkal diri hal-hal duniawi ini dan kita mengikuti kepada Tuhan. Orang yang benar-benar kaya ya adalah mereka, ini Paulus katakan, orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang memperoleh kemerdekaan daripada perkara-perkara dunia oleh kepercayaan bahwa Allah adalah Bapa mereka dan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka. Ada lagi juga disentuh tentang sikap orang yang kaya, ya, kaya dalam Tuhan, kaya rohani itu adalah dia itu adalah setia kepada Tuhan, bukan setia kepada mamon, tapi setia kepada Tuhan. Artinya setia memberi. Saya ingin bagi tahukan bahwa musim ini, ya, musim pandemik ini, di mana kita PKP, kita lockdown, ya, mau kerja susah, dapat hasil susah, dapat uang susah, ya, pergi ke gereja pun susah untuk mau melakukan kesetiaan dalam pemberian. Saya katakan, this is the season. Inilah musimnya saudara dan saudariku, musim menabur. Musim yang susah inilah. Kalau ada pikiran, ada hati kita yang
mau tunda-tunda atau tidak mau setia memberi, saya katakan lawan. Memberilah. Karena kalau Anda berhenti memberi, artinya Anda menghentikan laluan, ya, atau hubungan berkat Tuhan. Kalau kau pergi ke seberang mesti ada jambatan, kan? Pergi seberang mesti ada jambatan gantung atau jantung, jambatan gantung. Ya. Macam mana mau pergi seberang? Jadi memberi itu kepada Tuhan itu, kita sepertinya kita ini mengekalkan jambatan di mana kita diberkati oleh Tuhan. Kan? Betul kan? Jadi kalau kau hentikan itu, kau putuskan itu, maka ya itulah bilang kita tidak menabur, tiada apa-apa. Kita tunggu apa? Tiada. Banyak tabur, banyaklah kita dapat. Sikit kita tabur, sikitlah kita dapat. Betul kan, saudara? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedikit saya menyentuhkan tentang kemiskinan. Salah satu tugas yang dianggap oleh Yesus sebagai misinya yang dipimpin oleh Roh Allah ialah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, yang saya katakan tadi, orang miskin ya mungkin yang kurang memiliki apa-apa atau langsung tidak mempunyai apa-apa. Mereka menjadi miskin bukan karena malas, ya, tapi memang mereka tidak ada usaha, tidak ada pencarian, tidak ada modal, dan mereka itu perlu dibantu, ditolong, dan adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai sesama kita ini di dalam sebagai kekristianan, apalagi kita ini adalah segereja atau kita ini ada kaitan kekeluargaan yang dekat, wajib kitalah orang yang pertama maju ke depan untuk membantu orang yang miskin ini. Ya. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dengan kata lain, Injil Kristus dapat ditegaskan sebagai Injil kepada orang miskin. Ya, tapi miskin ya dua pengertian kita di sini, miskin material dan miskin rohani. Ya, dua pun membutuhkan, dua pun memerlukan bantuan atau untuk pelayanan. Orang miskin dalam bahasa Yunani disebut toschos ya, toschos adalah orang yang hidup rendah dan yang menderita di dalam dunia yang berpaling kepada Allah karena kebutuhan yang besar dan mencari pertolongannya. Pada waktu yang sama mereka itu setia kepada Allah dan menantikan Allah melepaskan umatnya dari dosa, penderitaan, kelaparan dan kebencian yang ada di dunia. Mereka tidak mencari kekayaan selama mereka hidup, ya. Perkara-perkara duniawi mereka tidak cari, tidak kejar. Ya. Memang tidak dinafikan, saudara, bahwa hidup di dunia ini ya adanya penderitaan, adanya tindasan, ketidakadilan dan kemiskinan yang mungkin bakal dialami oleh orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan, khususnya yang miskin. Dan itulah sebab seperti yang saya katakan tadi, kita perlu membantu orang-orang yang seperti begini. Sekurang-kurangnya bahagian, kekayaan yang ada pada kita itu dapat kita berkatkan kepada mereka, ya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Anda perlu tahu atau ingat bahwa Tuhan Allah kita itu sangat melihat kepada umatnya yang berada dalam kemiskinan dan menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya adalah kaya. Ya. Apakah Anda kaya atau miskin? Mungkin kaya kita di dunia ini, tapi belum tentu kaya di mata Tuhan. Tapi firman Tuhan di sini menyatakan bahwa di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9, Allah melihat umatnya dalam kemiskinan dan menyatakan bahwa mereka itu kaya. Jadi saudara dan saudariku, mari kita fahami maksud firman Tuhan ini. Saudara, 3 poin yang saya sudah kongsikan sebentar tadi, penyataan yang mengejutkan kepada orang kaya. Mudah. Yang kedua, bagaimanakah orang kaya dapat diselamatkan? Dan yang ketiga, pandangan umum, ya.
ataupun penjelasan Alkitab mengenai kekayaan dan kemiskinan. Nah, saudara, saya ingin membuat kesimpulan di sini. Setiap orang Kristen, termasuk saya, pastor, pemimpin, jemaat semua, ya, setiap kita hendaklah menyelidiki hati dan keinginan kita sendiri. Apakah saya seorang yang serakah? Apakah saya seorang yang mementingkan diri sendiri? Apakah saya menginginkan harta berlimpah-limpah? Apakah saya sangat mendambakan kehormatan, martabat, dan kuasa yang sering diperoleh karena memiliki kekayaan? Jadi jawaban ada pada Anda semua. Jawaban pertanyaan tadi itu ada pada Anda semua. Dari kau saja, Bah. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi ini, marilah, ya, saya ingin mengajak saudara dan saudari para gembala, pemimpin dan jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita jalani hidup kita ini sebagai orang kaya menurut kehendak Tuhan. Juga marilah kita jalani hidup kita sebagai seorang miskin yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang penting adalah keselamatan kekal yang ada pada kita tetap pertahankan sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah menyatakan firman Tuhan sebentar tadi, dan biarlah itu adalah suara-Mu, biar itu adalah kata-kata-Mu. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan hikmat dan semangat bijaksana. Tuhan, Engkau memberkatilah setiap firman-Mu yang sudah didengar dan dimengertikan pada setiap pendengar pada pagi ini. Apakah firman ini telah mengajar? Apakah firman Tuhan ini telah menegur? Apakah firman Tuhan ini telah menasihati, telah mengingatkan kepada kami? Itu adalah firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap firman ini seperti mana firman mengatakan, ia seperti hujan yang turun membasahi bumi dan membuatkan bumi itu mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan buah hasil itu menyenangkan Tuhan. Demikianlah yang kami inginkan pada setiap pendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menerima firman Tuhan, dan biarlah hidup mereka semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, sekian saja. Tuhan memberkati Anda semua. Haleluya.